Ya puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali merayakan Natal di tahun ini. Walaupun persiapannya cukup hanya sehari ya. Ini dadakan saudara, karena persiapan kita ini Natalnya di puncak ya. Makanya Sabtu sampai Minggu 3-4 Desember Villa Ciri di puncak saudara ya. Tapi karena bencana alam di Cianjur dan sampai sekarang masih digoyang-goyang itu Cianjur, dan juga curah hujan cukup tinggi tiap hari ya. Makanya panitia memutuskan kita Natal di sini saja ya. Puji Tuhan saudaraku. Akhirnya Opung kita nggak jadi jalan-jalan ya Opung ya. Opung udah bosan di rumah, kepengen melihat suasana gitu ya. Ya puji Tuhan saudara, ada beberapa jemaat belum sampai di tempat ini, mungkin karena macet kali ya. Saya dengar macetnya cukup parah, tapi tidak apa-apa. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan panitia kepada saya. Jadi saya tidak ikut-ikut panitia yang memilih. Saya tidak tahu misi visi mereka apa, tetapi saya percaya semuanya adalah rencana Tuhan. Kita baca sama-sama dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya ke-11. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini saudaraku adalah suatu peristiwa di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala-gembala. Saya baca ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Karena ini sesuatu yang langka yang belum pernah terjadi, sehingga mereka tidak memahami apa yang mereka lihat. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa membuat mereka menjadi takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat Tuhan mengatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Jadi pesan ini disampaikan kepada gembala-gembala, tentunya bukan untuk para gembala secara pribadi. Ya. Bahwa telah lahir Sang Juru Selamat. Walaupun saudaraku secara mayoritas bangsa Israel belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat mereka. Mereka sampai sekarang ini masih menunggu Sang Juru Selamat yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Tetapi sebagian besar juga sudah ada yang percaya ya. Dan kita bersyukur kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita selain nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini saudaraku disampaikan kepada gembala-gembala. Ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa, yaitu kesukaan menyambut yang namanya keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan berita ini harus sampai ke seluruh bangsa. Dimulai dari gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba-domba. Dan kita membaca seterusnya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sujud sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, boleh dapat dipastikan tidak ada satupun manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Roma pasal 3 mengatakan itu, bahwa semua manusia sudah berbuat dosa, bahwa manusia tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang baik. Alkitab yang mengatakan. Tetapi berita ini disampaikan kepada gembala-gembala. Kehadiran Yesus adalah jalan untuk manusia berkenan kepada Allah. Itulah yang kita perlu syukuri. Itulah yang perlu kita banggakan dalam hidup kita. Di mana kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, dosa kita ditebus, kita diampuni, kita diterima, kita dibersihkan dari segala dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, bukan? Sehingga kita sekarang ketika kita terima Yesus bukan orang berdosa lagi, tetapi kita orang benar. Katakan amin. Kita bukan orang berdosa. Orang yang percaya kepada Yesus bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benar. Benar bukan karena perbuatannya, benar bukan karena apa yang dia lakukan, benar bukan karena apa yang dia pikirkan, tetapi benar karena dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi anak Allah. Itulah yang disebut anugerah keselamatan dengan cuma-cuma. Jadi tidak ada satupun manusia yang boleh membanggakan diri karena dia diselamatkan. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Itulah yang patut kita syukuri. Itulah yang patut kita banggakan dalam hidup kita. Karena keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus tidak dapat dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Alkitab yang mengatakan, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia, seisi dunia, tetapi jiwamu akan binasa. Kita boleh memiliki apa saja dalam hidup kita, tetapi apa artinya semuanya kalau jiwa kita binasa? Itulah yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Inilah berita yang harus kita sampaikan, bukan hanya di momen Natal ini, tetapi sepanjang hidup kita.
Yesus juru selamatku. Jadi orang yang sudah diselamatkan, kira-kira contohnya begini, saudara sudah divonis hukuman mati. Gak tahu di Sambo ini putusannya mati atau 20 tahun atau gak jelas, kita gak tahu. Ya kan? Oke lah, pengadilan memutuskan hukuman mati. Tiba-tiba ada satu pribadi yang datang di sana. Biar aku saja yang mati. Yang penting Sambo ini dibebaskan. Iya kan gitu ya. Berapapun harganya, saya siap menggantikan kerugian. Pengadilan menerima, Sambo dibebaskan. Ada satu pribadi yang dijadikan tumbal. Sekarang saya mau tanya, kalau Sambo adalah kita, kira-kira pengalaman diselamatkan seperti itu, ada hasrat nggak untuk menceritakan keluar pengalaman ini? Halo, ada orang di sini. Kira-kira saudara punya semangat nggak menceritakan pengalaman ini? Ini kan langka, sesuatu yang mustahil. Ada orang yang mau mati untuk dosa orang lain gitu. Atau ceritanya saya dapat cerita dari Yusuf Roni ini. Kita kecemplung di sumur. Sumurnya itu mungkin taruhlah 30 meter, nggak bisa naik kita. Lambat atau cepat mati. Tiba-tiba dari atas ada tali turun ke bawah. Pegang! Kita nggak lihat orangnya. Perintahnya pegang! Kita pegang. Tiba-tiba kita ditarik. Naiklah ke atas. Tiba-tiba jatuh orang itu yang nolongin kita langsung mati. Jadi orang itu mati karena nolongin kita. Jadi ada satu pengalaman, satu pengalaman kita ditolong, kita diselamatkan. Sekali kembali pertanyaannya, kita punya hasrat enggak menceritakan pengalaman itu? Kira-kira kita malu enggak menceritakan pengalaman ini? Artinya begini, kalau sampai kita masih takut, masih malu menceritakan pengalaman kita diselamatkan, saya mau katakan kita belum selamat. Itu poinnya. Kalau kita menceritakan pengalaman ditolong diselamatkan Tuhan dari dosa, kita takut-takut, kita malu-malu. Ini tanda tanya besar. Kemungkinan mohon maaf, kita belum diselamatkan. Kira-kira diterima nggak yang begini? Saudara percaya saudara sudah diselamatkan? Kalau itu kan aminnya kan mantap ya. Tapi sudah punya hasrat nggak menceritakan pengalaman itu? Potong simatupun sampai ke daerah-daerah. Nggak bisa khotbah tapi menghimpun dana. Haleluya. Saya beberapa kali ikut pendeta Erastus Sabdo. Dulu kami satu tim di penginjilan, disponsori oleh satu orang, Bapak Prayitno, orang Jawa. Sekali kami pergi ratusan juta keluar.
Dia bilang begini, Pak, pernah kita sharing, Pak, gede banget dikeluarin. Kok Bapak bisa? Dan kok Bapak mau? Kami sekali pergi pengen jalan itu, pendeta itu mungkin kurang lebih 10. Pulangnya disamonin sama Bapak ini. Pak Eras hotel disediain, khotbah, dan yang hadir di lapangan itu saudaraku ribuan. Semua rata-rata dijemput pakai truk karena di desa. Desa dengan desa itu mesti dijemput, kadang pakai truk, kadang satu lapangan, pinggir-pinggir lapangan, truk, bis-bis semua. Dan semua yang hadir dikasih makan nasi bungkus. Saya sudah 5 tahun gak ikut penginjil lagi karena saya lagi mau fokus pengembalaan. Cuman yang saya ingat ini, Bapak Brahma bilang begini, apa yang Yesus lakukan untuk saya belum sebanding apa yang saya lakukan. Bisa bilang amin? Gak bisa ngomong, apa namanya? Dia ini kalau di mimbar bersaksi aja udah begini. Apa namanya? Demam mimbar. Tapi punya hasrat untuk menceritakan. Tapi gak bisa berdiri aja ngomong, gak bisa. Akhirnya dia pakai cara lain, uangnya dia pakai. Sekali Pak Eras khotbah, ribuan orang yang mendengar Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Pertanyaannya kembali, gimana dengan kita di sini? Sudah punya hasrat nggak untuk menceritakan pengalaman di Selamat? Ini poinnya. Haleluya, puji Tuhan. Atau masih takut-takut atau masih malu-malu? Katakan sama-sama dengan saya, orang yang malu, orang yang takut menceritakan Yesus Juru Selamat, kemungkinan belum selamat. Amin. Haleluya. 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 Satu cerita lagi kita melihat di satu pengalaman lagi tentang orang Majus. Ya. Matius 2 ayat 10. Orang Majus ini pasal 2 ayat 10, tapi sebelumnya kita baca dulu dari ayatnya yang ke, saya baca dari ayatnya yang pertama tentang orang Majus. Matius pasal 2 ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur dan bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Sama-sama baca. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, kami sudah melihat bintang. Jadi saudaraku, bintang menceritakan bahwa Juru Selamat sudah lahir. Saya nggak paham, saya belum terlalu paham. Saya coba selidiki tafsiran-tafsiran yang lain dalam Injil Matius tentang orang Majus ini. Apakah bintang itu hanya dilihat orang-orang Majus? Apakah semua orang melihat bintang itu tetapi hanya orang Majus yang mengerti?
Ya puji Tuhan, selamat datang. Haleluya. Macet ya Bu ya. Haleluya. Di sini kosong nih, Ibu ikat di depan sini aja Bu. Nanti terlalu berat di belakang, perahu kita. Ya puji Tuhan. Tinggal satu keluarga lagi, nggak tahu ini apakah memang macet total atau kebanjiran rumahnya, nggak tahu lah. Ya kita lanjutkan. Dan saya lompat ke ayatnya yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang Majus ini saudaraku kalau dalam konteks sekarang itu cendekiawan. Ya. Kalau cendekiawan kan kita cuma dengar cendekiawan Muslim ya, tapi nggak ada cendekiawan Kristen ya. Gitu. Jadi orang Majus ini adalah orang bijaksana, adalah orang-orang rohaniawan, kira-kira begitu. Orang-orang yang tahu tentang perjanjian lama, dan mereka punya hasrat menanti waktu datangnya Sang Juru Selamat. Dan Tuhan melihat hasrat itu ada pada orang Majus. Dan Tuhan menunjukkan lewat sebuah bintang bahwa Sang Juru Selamat itu sudah lahir. Itu mengingatkan kita satu peristiwa di dalam perjanjian baru. Waktu Yesus sedang berkeliling dalam pelayanan penginjilannya, memberi makan 5.000 orang, dikerumuni oleh orang banyak. Ada seorang yang bernama Sakeus. Dia penasaran seperti apakah Yesus. Ada hasrat untuk bertemu dengan Yesus. Karena dia hanya dengar tapi nggak lihat. Salah satu faktor yang membuat dia tidak bisa melihat di kerumunan orang banyak ini karena badannya pendek. Mungkin seperti ucok baba ya. Betul ya? Pas kita berdiri semua, dia segini kita, sepinggang. Dia punya hasrat untuk ketemu, punya hasrat untuk berjumpa, punya hasrat untuk ingin tahu seperti apa Yesus itu. Dan itulah yang dimiliki oleh orang Majus ini, saudara. Sehingga dari sekian banyak orang, Yesus memberi perhatian kepada Sakeus. Karena dia nggak bisa melihat, dia naik pohon. Dia naik pohon. Waktu Yesus lewat di jalan itu, dia katakan, Sakeus turun. Aku akan menumpang di rumahmu. Wih, keren. Orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, yang ikut-ikut Yesus itu mereka bersungut-sungut. Ih, kenapa Yesus mampir di rumah orang berdosa? Karena Sakeus ini dikenal orang berdosa. Seorang pemungut pajak, pegawai pajak.
Sekali lagi, karena Sakeus memiliki hasrat. Setelah dia sampai ke rumah Sakeus, bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan Yesus berkata, pada hari ini juga telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Ini poinnya nih saudara, ketemu dengan Yesus secara pribadi, terjadilah satu perubahan yang nyata. Sebelum dia ketemu dengan Yesus, yang di hati Sakeus bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya untuk dirinya, untuk keluarganya. Tetapi ketika ketemu dengan Yesus, berubah 180 derajat. Tuhan, katanya Sakeus, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 5 kali lipat. Saudara tahu, itu terjadi karena apa? Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi orang yang bertemu dengan Tuhan, yang pertama adalah orang yang memiliki hasrat untuk ketemu dengan Tuhan. Orang yang ketemu dengan Yesus pasti hidupnya akan diubahkan. Gak ada amin kan? Haleluya. Saudara percaya orang yang ketemu Yesus pasti hidupnya diubahkan? Haleluya. Ini poinnya saudara. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidupnya akan diubahkan. Orang yang diselamatkan akan terjadi perubahan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan. Walaupun memang perubahan tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi sebuah proses yang terus menerus. Sebagaimana pohon ditanam dari kecil, dia akan menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, sampai dia berbuah. Kekristenan kita juga begitu, ketemu Yesus lahir baru, dan bertumbuh, sampai kita menjadi dewasa, sempurna, sama seperti Kristus. Sebentar lagi ada rica-rica di bawah, sedang. Kalau ibu gembala masak, jemaat semua bilang paling sedap. Haleluya. Dan opung juga paling doyan masakan ibu gembala. Sudah lapar? Kalau udah lapar saya tutup nih sekarang. Oh belum. Iya, kita kembali kepada orang Majus sudah. Hasrat untuk ketemu dengan Yesus. Setelah mereka ketemu, langsung sujud menyembah. Ini poin juga yang perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Orang yang sudah ketemu dengan Yesus, hidupnya selalu diwarnai dengan penyembahan. Katakan sama-sama, ulangi kalimat saya tadi. Bisa bilang amin. Jangan hanya di gereja kita menyembah. Rumah kita harus menjadi tempat penyembahan untuk Yesus. Dan itu hanya dilakukan orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan dan orang yang sudah diselamatkan. Saya beberapa hari yang lalu, anak saya ajak, "Pak, mau ganti jok motor. Kenapa nggak ganti sendiri?" Saya nggak tahu nawar. Dia tahu kan papanya Padang, kalau nawar kalau saya tanya. Haleluya. Orang Sumatera kan, berapa ini dah? 50. Kalau kita di Padang 50, tawarnya berapa? 15 ya? Jatuhnya 20.
Sampai kami di tempat job pas hari Jumat. Hari Jumat jam 12. Ini berapa harganya? Ini berapa? Ini berapa dan berapa? Oh, kakak mau beli yang mana? Tiba-tiba tahu nggak tukang job? Maaf Pak, saya mau sholat dulu. Saya mau sholat. Karena sudah jamnya mereka. Gak boleh lewat jamnya. Kalau lewat, wah sudah gak puasa sholatnya. Disiplin. Bagaimana dengan kita anak Tuhan? Jam 9 kita ibadah. Datang tamu. Berani gak mau? Sorry ya, saya mau ke gereja dulu. Atau gimana ini? Ayo. Haleluya. Katakan lagi sama-sama saya, orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya diwarnai dengan penyembahan. Haleluya. Rumah kita, tempat kita menyembah. Daniel berapa kali sehari dia berdoa? Saudara berapa kali? Daud berapa kali sehari? 7 kali. 7 kali dalam sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Itu semua Daud. Sebenarnya kita paling enak loh. Karena kalau menyembah Tuhan itu, mereka tetangga kita ini masih pakai konsep perjanjian lama. Kiblatnya mesti ke Yerusalem. Jadi kalau apa-apa ke Yerusalem, apa-apa ke Yerusalem. Tetangga kita kan apa-apa ke sana, apa-apa ke sana. Di kapal pun mereka cari ini di mana ini timur, di mana itu barat. Kita menyembah Tuhan bukan lagi di gunung kata Yesus, bukan lagi di tempat ini, tempat itu, tetapi menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Menyembah Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja kita bisa menyembah Tuhan. Sambil setir mobil bisa menyembah. Bisa meneteskan air mata kalau dijamah Tuhan, saudara. Haleluya. Haleluya. Sampai bawa motor. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau dalam penyembahan aman, saudara. Saya pernah di Jatinegara. Saya mau pelayanan penjara Cipinang. Saya santai sambil mengulang-ulang apa yang saya mau khotbahkan di penjara. Di dalam pikiran saya ulang. Biar sampai di sana sudah mantap. Tinggal lemparkan peluru. Tiba-tiba ada motor nyelonong keluar. Saya rem mendadak, dia juga rem mendadak, sama-sama kaget kami. Langsung saya dikatain kata kotor. Kasar banget. Saya tahu. Langsung saya teriak, Tuhan memberkati Lae. Langsung dia begini. Lele. Kemungkinan dia juga orang Kristen, saudara. Waduh, Tuhan memberkati Lae. Coba kalau nggak dalam penyembahan, saudaraku. Bisa kejar-kejaran nih, saudaraku. Karena pernah satu kali pendeta memberi kesaksian pas lagi macet di Jakarta. Ini pendeta ini lagi buru-buru main. Dia
yang satu ini kesinggung. Dikejar lainnya motor satu. Sampailah mereka di alamat yang sama. Ternyata yang satu itu pembicaranya, yang satu itu WL-nya, saudara. Sampai, ternyata padahal di hati sudah panas. Bisa dibayangkan pelayanan kita seperti ini. Kalau saya pakai istilah kata Erastus, itu namanya bersandiwara. Memang dunia ini panggung sandi, tapi dengar baik-baik, di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Karena yang Tuhan lihat itu bukan apa yang dilihat manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Belum terucap, belum terekspresi lewat tindakan, baru di hati Tuhan sudah tahu. Makanya dosa itu tidak selalu karena berbuat. Ada dosa bukan perbuatan, yaitu dosa dalam hati dan pikiran. Tetapi saudaraku, namanya kita masih dalam proses kesempurnaan Tuhan. Orang benar bisa jatuh, bisa terpeleset, bisa. Tetapi kita tetap sebagai orang benar. Amin. Kenapa? Orang benar ketika dia jatuh, jiwanya akan bergejolak. Aduh, kenapa saya ucapkan itu? Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya lakukan itu? Ada gejolak di dalam batin. Artinya apa? Orang benar ketika dia jatuh, dia tidak mau lagi menikmati dosa. Itulah orang yang diselamatkan. Amin. Bisa jatuh, bisa. Tapi makanya kalau saudara pernah dengar kalau bebek itu habitatnya di mana? Di air ya. Kalau bebek dilempar ke air, renang. Tapi kalau ayamnya opung dilempar ke air, ayam bisa jatuh ke air enggak? Bisa, tapi dia langsung terbang karena air bukan habitatnya. Katakan sama-sama, yang masih berbuat dosa, nikmati dosa adalah bebek. Katakan sama-sama, saya anak Tuhan, saya orang benar. Amin. Mungkin kita pernah jatuh, iya bisa, terpeleset bisa. Tetapi jangan pernah engkau berkata, aku orang berdosa, engkau menghina darah Yesus. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Jadi poinnya hari ini adalah orang yang sudah diselamatkan punya hasrat untuk menceritakan pengalaman diselamatkan. Amin. Yang kedua, orang yang sudah diselamatkan punya hasrat untuk ketemu terus dengan Tuhan. Yang ketiga, orang yang sudah diselamatkan punya hasrat untuk hidup dalam penyembahan tiap hari. Amin. Seperti Sakeus, ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Yang terakhir, orang yang ketemu dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Amin. Dulu kita mungkin masih pilih-pilih, aduh, dikit-dikit, aduh. Tapi sekarang gak ada lagi aduh. Kita tunduk pada apa yang Tuhan mau. Amin. Makanya Yesus berkata, hidupku bukannya akulah lagi. Nah, salah satu proses hidup kita adalah mati. Sudah siap, Opung? Bukan mati tinggalkan dunia, Opung. Kalau Opung jangan, gak boleh. Jangan dulu. Tinggal Opung, orang tua kami di sini. Jadi kami ini kalau Opung udah gak ada, kami yatim piatu semua di sini, Bang. Haleluya. Tapi mati secara keinginan daging.
Sehingga hidup kita bukan lagi menurut daging, tetapi menurut roh. Dan itulah proses kita sampai kita menutup mata. Tapi setidaknya walaupun kita masih berjuang dalam daging, ada 3 hal, 4 hal mewarnai hidup kita yang sudah diselamatkan. Ada hasrat untuk ketemu Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk terus menerus mengalami namanya perubahan. Amin. Sehingga sampai satu titik orang melihat kita bukan kita lagi. Memang itu gak mudah. Orang tahu siapa kita, orang tahu siapa kita, tapi mereka heran. Saya tahu dulu opung sama tupang kita. Aduh, tapi kok sekarang beda kali. Rambutnya makin putih. Bukan itu ya. Yang dimaksud perubahan adalah perubahan karakter. Respon kita terhadap masalah, respon kita terhadap sesama, itu harus menunjukkan suatu perubahan sampai sama seperti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita.